Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi atau rekayasa perangkat lunak. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang preliminary design review. Pada preliminary design review artinya di tahap ini seluruh tim melakukan review ulang dan memastikan bahwa semua yang telah kita buat sesuai dengan requirement. Hal ini merupakan langkah terakhir di mana user atau pelanggan, di mana di dalamnya meliputi seluruh stakeholder yang terlibat. Ini merupakan langkah terakhir karena next step adalah proses secara teknis, sehingga akan sangat berbahaya jika membiarkan user yang non-technical atau semi-technical mengambil keputusan untuk hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya framework atau database yang akan dipakai, mereka juga ikut memutuskannya. Akan tetapi walaupun demikian, user bisa saja memberikan komentar tentang tampilan yang ingin mereka peroleh. Setelah proses atau setelah tahap preliminary design review ini, harusnya tidak ada lagi perubahan dari requirement-nya. Karena kalau terjadi perubahan, maka ini akan muncul perubahan-perubahan yang disebut dengan creeping, di mana perubahan yang sedikit-sedikit kalau kita jumlahkan akan menjadi banyak. Nah, kalau ini menjadi hal yang terakhir, terus bagaimana jika user ingin menambah atau merubah requirement-nya setelah proses preliminary design review? Hal itu dimungkinkan. Tentu saja kita harus membuat rilis atau milestone baru dan kita akan kembali ke langkah awal lagi, mulai lagi dengan domain model domain model sederhana, kelas diagram, dan seterusnya. Pada kesempatan sesi ini kita akan coba lihat pendekatan menggunakan proses ikonik. Pada saat ini banyak sekali yang ngeklaim bahwa mengkodifikasi suatu analisis dan mendesain secara berorientasi objek atau object oriented analysis design menjadi sederhana adalah suatu hal yang sulit karena akan melalui serangkaian langkah yang berulang. Bisa sebagian, bisa juga seluruhnya. Nah, proses ikonik ini mencoba melakukan pendekatan praktis pada object oriented analysis and design. Masih ada ruang fleksibilitas yang secara signifikan dalam pendekatan OOAD ini. Misalnya kita nambahkan state atau activity diagram. Proses ikonik menetapkan secara sederhana bahwa seperangkat langkah minimal yang umumnya memberikan hasil yang akan cukup bagus menghasilkan proses analisis and design-nya. Hal ini terbukti konsisten dan berulang dalam belasan tahun terakhir ini. Proses ikonik dibagi ke dalam alur kerja
dinamis dan statis, dan keduanya berulang. Kita bisa masuk melalui satu iterasi dari seluruh proses untuk kasus penggunaan batch yang kecil. Bisa saja beberapa paket yang bernilai dalam jumlah yang kecil karena penggunaan setiap kasus hanya beberapa paragraf saja. Proses ikonik ini cocok untuk proyek-proyek yang agile, yang cepat tapi fleksibel, sehingga disebut agile, di mana feedback akan bisa dilakukan dengan sangat cepat, seperti requirement bisa dilakukan cepat, desain juga dengan cepat, dan perkiraan output yang diinginkan juga dilakukan jauh lebih cepat. Setiap project umumnya di tahap awal kita akan mulai menetapkan, mendefinisikan requirement. Kalau kita perhatikan, dalam setiap fase ada tingkatan atau ada proses yang berjalan paralel, sehingga semua kegiatan dalam setiap fase mempunyai definisi requirement yang saling tumpang tindih atau interleave sampai semuanya siap. Functional requirement yang sudah kita bahas sebelumnya, sebenarnya dalam functional requirement kita tentukan apa saja sih yang harus dilakukan oleh sebuah sistem informasi. Bergantung pada bagaimana proyek tersebut diorganisasikan, kita akan terlibat dalam pembuatan functional requirement yang kita turunkan dari high level yang secara global diinginkan oleh user, kemudian kita breakdown, kita turunkan, kita analisis kepada tim kita. Di sana juga kita coba membuat pemodelan domain atau domain modeling. Pada tahap domain modeling inilah kita akan memahami ruang masalah dalam istilah yang tidak ambigu, yang tidak abu-abu, yang tidak membingungkan. Dengan pemodelan domain ini, ruang masalah sudah makin jelas. Selain itu juga kita akan membutuhkan behavior requirement, di mana kita menentukan bagaimana user atau pengguna dan sistem akan saling berinteraksi. Hal ini bisa kita lakukan dengan menulis use case secara draft. Biasanya kita mulai dengan prototype dari graphic user interface atau disebut juga storyboard graphic user interface, dan kita akan mengidentifikasi semua use case yang akan kita implementasikan, atau paling tidak muncul dengan list use case apa saja yang ada di level 1 yang akan kita desain, yang diharapkan oleh user ketika kita mencoba menyusun requirement lebih dalam. Pada saat itulah kita juga akan menentukan milestone pertama, tonggak waktu pertama. Di sana kita tetapkan requirement review, bahwa pada tahap tersebut kita akan memastikan bahwa semua use case sesuai dengan apa yang diharapkan oleh user.
Harus kita perhatikan pada saat kita mereview use case dalam ukuran kecil, harus kita lakukan sebelum kita melalui atau masuk ke dalam tahapan desain. Analisis atau preliminary design. Di dalamnya kita bisa menggunakan robustness analysis, di mana di sana akan digambarkan diagram robustness yang akan menyajikan gambaran objek dari langkah-langkah yang dilakukan dalam use case. Kita tulis ulang teks yang ada di dalam use case, kita terapkan di robustness analysis. Kita perbaharui, kita update domain model yang sudah kita tulis sebelumnya dengan menggambarkan diagram robustness ini. Di sini kita akan menemukan kelas-kelas yang hilang, yang sebelumnya kita tidak tulis, mungkin akan muncul di sini. Sehingga tentu saja hal ini akan memperbaiki ambiguitas. Jadi hal-hal yang abu-abu, yang tidak jelas, kita perbaiki di sini. Dan kita mulai tambahkan atribut ke objek domain. Misalnya pada objek buku, maka kita tambahkan atribut judul, atribut penulis, atribut sinopsis, atribut penerbit, tahun terbit, dan seterusnya. Maka seluruh fungsi software secara logik akan dibutuhkan untuk membuat use case bekerja. Dengan memberi nama semua fungsi software secara logis atau disebut controller yang kita perlukan supaya use case bisa dilaksanakan. Kalau kita perhatikan requirement analysis itu akan mengidentifikasi objek domain dari dunia nyata. Kita gambarkan domain modelnya, kita identifikasi use case-nya, serta menempatkannya pada use case diagram. Dari requirement analysis juga kita bisa mulai mengumpulkan informasi tentang bagaimana sistem lama kita rekayasa ulang atau kita re-engineering. Dari hasil re-engineering itulah maka akan muncul juga domain-domain dari real world bisa kita identifikasi. Selain itu juga dari hasil proses re-engineering old system, maka kita bisa melakukan prototyping secara cepat dari sistem baru yang diharapkan atau yang diusulkan, sehingga semua use case dapat teridentifikasi dan kita bisa menggambar use case diagramnya. Setelah use case diagram kita buat, kita akan mengorganisir use case secara logis ke dalam setiap kelompok, sehingga kita bisa menangkap informasi ini dalam diagram paket atau package diagram. Setelah itu kita alokasikan functional requirement ke use case dan ke objek domain. Hal itulah yang kita sebut dengan rancangan use case pertama. Pada robustness analysis bisa kita gambarkan di sini. Kita akan menemukan beberapa
hal yang masih ambigu atau yang masih kurang jelas, maka akan kita perbaiki, kita buat menjadi jelas, atau pada proses ini juga akan ditemukan objek-objek lain yang terlewat dari pengamatan kita sebelumnya. Jadi pada proses robustness analysis kita akan mendapatkan use case menjadi desain yang lebih detail, sehingga kita bisa melanjutkan pada proses pembuatan kode program. Tentu saja kita harus menghubungkan use case ini ke dalam objek. Teknik robustness akan membantu menjembatani kesenjangan dari analisis ke desain. Dengan melakukan hal tersebut, tentu saja semuanya menjadi clear. Ringkasnya, hal ini merupakan cara menganalisis use case dan mengidentifikasi sekumpulan objek untuk setiap use case tersebut yang kita kelompokkan menjadi sekumpulan objek sesuai dengan batasannya, sesuai dengan entitas objeknya, dan sesuai dengan pengendalinya yang sering kita lihat sebagai satu fungsi dari suatu objek tersebut. Baik, jadi robustness analysis atau robustness diagram merupakan gambaran objek dari use case. Dengan demikian, robustness diagram dan use case itu harus sama persis. Jadi diagram robustness ini akan memaksa kita untuk menghubungkan use case dengan objeknya. Robustness analysis sebenarnya berada di antara analisis dan desain. Jika kita berpikir analisis itu tentang apa, maka desain akan berpikir tentang bagaimana. Oleh karena itu, analisis robustness merupakan desain awal. Pada fase ini kita mulai membuat beberapa asumsi awal tentang desain kita, dan kita mulai berpikir tentang bagaimana arsitektur teknis dan bagaimana membayangkan berbagai strategi desain yang akan kita terapkan dalam sistem yang sedang kita bangun. Jadi analisis robustness merupakan bagian analisis dan bagian desain. Dia berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, robustness diagram juga merupakan hybrid antara class diagram dan activity diagram. Jadi kalau kita lihat gambarnya bahwa robustness analysis itu berada di antara analisis dan desain. Dia yang mengurangi gap atau mengurangi kesenjangan antara analisis dan desain. Pada robustness diagram ada 3 simbol yang berisi boundary object, entity object, dan controller. Biasanya boundary object dan entity object itu merupakan kata benda dan controller merupakan kata kerja. Jadi dari stereotype tadi, objek boundary merupakan interface antara sistem dan dunia luar. Objek boundary umumnya merupakan satu screen atau layar atau halaman web, di mana dia merupakan presentation layer yang berinteraksi dengan aktor. Sedangkan objek entity merupakan kelas dari model domain itu, atau biasanya berupa data atau database. Sedangkan controller merupakan penghubung atau perekat, bisa berupa proses atau aplikasi program yang menghubungkan antara boundary object dan entitas objek. Ada 10 pedoman menganalisis robustness.
Yang pertama adalah kita salin narasi use case langsung ke diagram robustness. Kita ambil kelas entitas dari model domain dan tambahkan beberapa yang hilang. Kita selalu mengupayakan memperbaiki use case supaya tidak ambigu, menghilangkan disambiguate saat kita menggambar diagram robustness. Kemudian kita buat object boundary untuk setiap layar dan kita beri nama layar tersebut dengan nama yang jelas. Ingat bahwa controller hanya sekali saja menjadi objek kontrol yang nyata, biasanya berupa fungsi software yang logis. Kita abaikan arah panah pada diagram robustness, kemudian kita masukkan use case ke dalam diagram robustness jika use case itu dipanggil dari use case indexnya. Diagram robustness merupakan desain konseptual awal dari use case, bukan desain detail literal. Kelas boundary dan entitas boundary pada diagram robustness umumnya akan menjadi instant pada second diagram, sedangkan controller akan menjadi pesan atau message. Ingat bahwa diagram robustness merupakan gambaran objek dari use case yang tujuannya adalah menyempurnakan narasi use case maupun model objek. Sebagai contoh, diagram robustness pada skenario utama, pengguna akan mengklik link masuk dari sekian halaman site. Sistem akan menampilkan nama halaman loginnya, kemudian pengguna akan memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka dan klik tombol kirim. Maka sistem akan memeriksa daftar akun di master database untuk melihat apakah akun pengguna itu ada atau terdaftar. Jika ada, maka sistem akan memeriksa kata sandinya, kemudian sistem mengambil informasi akun tersebut, kemudian memulai sesi yang sudah diperuntukkan sesuai dengan autentifikasinya dan menampilkan kembali halaman sebelumnya dengan pesan selamat datang. Tidak semuanya proses itu sesuai dengan skenario utama, sehingga kita harus membuat juga skenario alternatif, di mana misalnya pengguna lupa kata sandinya, maka pengguna akan mengklik link lupa kata sandi. Maka sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan nama. Jika belum dimasukkan, kemudian mengambil informasi akun dan mengirim email kepada pengguna tentang kata sandi mereka yang lupa. Tetapi jika akun tersebut tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan yang mengatakan bahwa nama pengguna atau kata sandi tidak valid dan meminta mereka untuk memasukkannya kembali. Apabila kata sandi juga salah, maka sistem harus menampilkan pesan bahwa nama pengguna atau kata sandi tidak valid dan meminta mereka untuk memasukkan kembali. Pengguna membatalkan login, tentu saja sistem akan menampilkan kembali halaman sebelumnya. Kegagalan login yang ketiga, sistem akan mengunci akun tersebut supaya pengguna aman jika ternyata itu adalah penyusup, atau jika dia memang pengguna yang benar-benar lupa, maka pengguna tersebut harus menghubungi admin supaya bisa mengaktifkan kembali akunnya. Jadi robustness analysis itu terikat pada tiga ikatan. Dia akan berkaitan dengan class domain, kemudian akan terikat juga pada fungsi software dan terikat juga pada interface. Jadi kalau kita bisa gambarkan diagram robustness secara lengkap yang tadi kita bahas, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Setelah itu kita memikirkan technical arsitekturnya seperti apa sih. Di sisi presentation layer mungkin kita tampilkan sebagai web browser. Database-nya kita menggunakan SQL
SQL database tertentu misalnya. Kemudian di application layer kita bagi-bagi, ada yang mengakses data, kita tempatkan sebagai data access komponen. Kemudian ada controller yang mengatur fungsi bisnisnya. Dalam hal ini digambarkan misalnya contohnya untuk mengelola toko buku. Kemudian ada aplikasi yang lebih mendekati pada presentation layer, kita simpankan, kita tempatkan di atas. Kemudian kita juga mulai bangun yang disebut dengan deployment diagram. Kita menggambarkan presentation layer itu kita sediakan web browser, sedangkan di layer aplikasi kita tempatkan blok-blok tentang software aplikasi yang dibutuhkan. Kemudian di database kita gambarkan blok tentang database. Jadi deployment diagram menggambarkan blok-blok diagram komponen apa saja sih yang akan dibangun di dalam sistem yang sedang kita rancang. Selanjutnya nanti akan masuk pada sequence diagram, dan nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita bahas detail tentang sequence diagram, lanjutan dari robustness diagram atau robustness analisis ini. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.